Selamat pagi, perkenalkan saya Ayu Denantami Dewi, dokter muda anestesiologi dan terapi intensif FK Unut RSUP Sangla Denpasar, periode 6 September sampai 17 Oktober 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perioperatif medicine. Apa itu perioperatif medicine? Perioperatif medicine adalah perawatan pasien mulai dari saat persiapan operasi sampai dengan pulih sepenuhnya di luar tindakan operasi dan prosedur yang dijalankan. Bersifat multidisiplin dan bertujuan untuk mencapai kondisi optimal pasien yang akan menjalani pembedahan mayor. Adapun 3 bagian dari perioperatif atau tahapan perioperatif. Yang pertama adalah preoperatif, yaitu keputusan untuk menjalani operasi hingga ke meja operasi, durante operatif, saat sedang operasi, dan postoperatif pasca dari operasi hingga ke ruang pemulihan. Baik, dari ketiga bagian perioperatif tadi, saya akan menjelaskan mengenai preoperatif. Preoperatif adalah pemeriksaan klinis yang mendahului tindakan anestesi, baik untuk prosedur bedah maupun non-bedah, dan merupakan tanggung jawab dari ahli anestesi. Di mana pasien yang akan menjalani anestesi dan pembedahan, baik elektif maupun darurat, harus dipersiapkan dengan baik, karena keberhasilan anestesi dan pembedahan sangat dipengaruhi oleh persiapan pre-anestesi. Kunjungan pre-anestesi pada bedah elektif dilakukan 1-2 hari sebelumnya, sedangkan pada pembedahan yang emergensi bisa dilakukan lebih singkat. Adapun tujuan dari preoperatif yaitu mempersiapkan mental dan fisik pasien secara optimal, memilih jenis atau teknis anestesi yang sesuai. Yang ketiga, mempersiapkan obat untuk menanggulangi penyulit yang diprediksi. Yang keempat, memprediksi kemungkinan penyulit yang dapat terjadi selama bedah atau pasca bedah, dan juga mengurangi kos atau biaya. Adapun komponen dari preoperatif yaitu yang pertama adalah memperoleh report, di mana ini merupakan hubungan dokter dan pasien. Pasien akan berdiskusi mengenai kecemasan, anestesi ataupun pembedahan kepada dokter, di mana mungkin pasien akan mengalami kecemasan yang berlebih, takut atau trauma, atau mungkin pasien takut jika terbangun saat operasi. Di sini dokter haruslah menjelaskan metode anestesi, rencana penanganan nyeri pasca operasi, dan risiko tindakan dengan istilah awam. Yang ketiga yaitu kita gali mengenai riwayat preoperatif. Di sini merupakan anamnesis kepada pasien. Yang pertama kita lakukan adalah identifikasi pasien yang terdiri atas nama, umur, alamat, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Yang kedua, keluhan saat ini yang dapat digali dengan Secret 7 dan tindakan operasi yang akan dihadapi. Yang ketiga, riwayat penyakit yang sedang atau pernah diderita yang dapat menjadi penyulit tindakan anestesi seperti alergi, diabetes mellitus, penyakit paru kronis, penyakit jantung, hipertensi, penyakit hati, dan penyakit ginjal. Yang keempat, riwayat obat-obatan yang meliputi alergi obat, intoleransi obat, dan obat yang sedang digunakan yang dapat menimbulkan interaksi dengan obat-obat anestesi seperti kortikosteroid, obat hati hipertensi, antidiabetika, golongan aminoglikosida, diuretika, obat anti-alergi, tranquilizer, MAO inhibitor, dan bronchodilator. Yang kelima, riwayat anestesi atau operasi sebelumnya yang terdiri dari tanggal, jenis pembedahan, jenis anestesi, komplikasi, dan perawatan intensif pasca bedah. Yang keenam, riwayat kebiasaan buruk sehari-hari yang dapat mempengaruhi tindakan anestesi seperti merokok, minum alkohol, obat penenang, dan narkotik. Yang ketujuh, riwayat keluarga yang menderita kelainan seperti hipertermi, maligna, dan lain-lain. Yang kedelapan, riwayat sistem organ yang meliputi keadaan umum, pernafasan, dan lain-lain, dan perlu juga digali makanan terakhir yang dimakan oleh pasien. Di mana pada anamnesis ini kita gali Secret 7 terlebih dahulu untuk mencari tahu penyakit saat ini. Diawali dengan Secret 7 yaitu yang pertama lokasi. Ya tanyakan di mana lokasi yang nyeri, menyebar atau tidak atau bagaimana.
Ya, onset, tanyakan kapan terjadinya atau berapa lama. Tanyakan terkait kuantitas seperti seberapa sering terjadinya, apakah intensitasnya ringan atau berat. Dan juga kualitas, mungkin seperti perasaan rasanya seperti apa, atau mungkin apakah mengganggu aktivitas sehari-hari. Ada juga modified factor, seperti apakah ada faktor-faktor yang memperberat keluhan atau upaya-upaya untuk memperingan keluhan. Yang keenam yaitu gali kronologi, dan juga yang terakhir yaitu tanyakan apakah ada penyakit penyerta lainnya seperti demam dan lain-lain. Selanjutnya khusus, di mana ini dapat tanyakan mengenai apakah pasien merokok atau tidak, di mana merokok ini dapat mempengaruhi kardiovaskular dan juga respirasi, di mana kita harus edukasi pasiennya untuk berhenti merokok sebelum operasi. Dan yang kedua ada konsumsi alkohol, di mana mungkin dapat terjadi intoksikasi akut yang dapat meningkatkan efek obat sedatif, opioid anestesi, dan sehingga diperlukan pengurangan dosis obat. Ini juga pada alkoholik kronik mungkin dapat terjadi kardiomiopati, pankreatitis, sirosis hati, dan gastritis. Selanjutnya ada ketergantungan obat seperti marijuana, kokain, atau heroin, di mana ini penanganan withdrawal syndrome. Ya, tanyakan juga mengenai riwayat kehamilan dan menstruasi. Seperti misalkan kapan siklus terakhirnya, usianya berapa, mungkin dapat tanyakan menarche pertama kali, atau mungkin dapat tanyakan riwayat persalinan normal atau sesar, atau mungkin jika saat melakukan sesar tanyakan pembiusan yang digunakan. Dan yang selanjutnya yaitu makan dan minum terakhir, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi aspirasi paru dan komplikasinya. Ditanyakan riwayat makan atau minum terakhir, jenis makanan, dan juga jumlah makanan. Di sini menentukan untuk puasa prabedah, di mana puasa prabedah yaitu periode tidak diperbolehkan menerima asupan cairan maupun padat peroral dalam jangka waktu tertentu sebelum prosedur pembedahan. Di mana ada jenis-jenis bahan makanannya seperti air mineral, yaitu minimum puasanya itu 2 jam. Makanan-makanan berat seperti makanan berlemak ke daging yaitu 8 jam. Di sini dengan kelainan kongenital, khususnya pada bayi, jika kita temui bibir sumbing, dapat curigai adanya kelainan kongenital lainnya dengan factor association, di mana ada VACTARL, di mana seperti V kita cari apakah ada abnormalitas pada vertebral, lihat apakah ada atresia ani, apakah ada heart defect, apakah ada gangguan pada trakeal, esofagus, apakah ada gangguan pada ginjal, dan juga lihat dari limbs-nya. Selanjutnya lanjut ke komponen lainnya, yaitu dimulai dari pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik harus dilakukan seperti pemeriksaan tinggi dan berat badan, di mana untuk memperkirakan dosis obat, terapi cairan yang diperlukan, serta jumlah urin selama dan pasca bedah. Ya, kita cari mengenai vital sign terlebih dahulu. Ini lakukan pemeriksaan vital sign seperti cek nadi, cek tekanan darah, cek pola dan frekuensi pernafasan, cek suhu, dan mungkin jika pasien mengalami nyeri sebelum operasi kita bisa cek skala nyerinya. Yang kedua yaitu breathing, di mana di sini kita inspeksi daerah kepala dan leher, diperiksa untuk mengetahui adanya trismus, keadaan gigi, atau mungkin ada gigi yang ompong, atau mungkin memakai gigi palsu, atau mungkin rahang yang kecil yang akan mempersulit dari laringoskopi. Cari tahu juga apakah ada gangguan fleksi ekstensi leher, deviasi trakea, atau mungkin adanya bruit. Selanjutnya juga mungkin dapat apakah ada gangguan membuka mulut yang mungkin dapat mengganggu saat intubasi nantinya. Di sini dapat dilakukan dengan Lemon Airway Assessment Method, di mana pada L kita cari indikator eksternal dan intubasi endotrakeal yang sulit, dapat mencakup bentuk wajah yang tidak normal, aksia ekstrim, atau mungkin gigi yang buruk, atau ada yang lainnya. Selanjutnya DE Evaluated, di sini menggunakan
3-3-2 rule, di mana kita lakukan pengukuran pengiraan 3 jarak terpisah pada pasien dengan menggunakan jari pemeriksa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini ada Malampati score, di mana ini merupakan suatu sistem yang didasarkan pada anatomi mulut dan pandangan dari berbagai struktur anatomi apabila seorang membuka mulut selebar mungkin. Penilaian dilakukan dalam posisi duduk dan tidak dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Skor kelas 1 diartikan mudah dan skor 4 adalah paling sulit. Dia akan dijelaskan lebih lanjut nantinya. Selanjutnya ada obstruction, di mana ini kita nilai apakah jalan nafas dapat terhalang oleh benda asing, abses, tumor, trauma, dan lain-lain. Ada juga neck mobility, di mana pada pasien yang waspada terjaga, lihat apakah pasien dapat meletakkan dagu mereka di dada dan seberapa jauh mereka dapat memiringkan kepala ke belakang. Mobilitas leher yang menurun ini merupakan prediktor negatif dari komplikasi intubasi. Lanjut ke evaluated 3-3-2 rule, di mana ini dapat dilihat pada gambar. Itu kita di sini masukkan jari pemeriksa, tidak dimasukkan hanya sekedar perkiraan saja. Di luar bibir, minta pasien membuka mulut selebarnya. Pada mode opening itu adalah 3 jari. Pada bagian dari hyoid bone-nya, yaitu di sini juga 3 jari dan juga 2 jari di antara dasar mandibula dengan takik tiroid leher. Ini untuk mengidentifikasikan lokasi laring relatif terhadap dasar lidah. Normalnya itu 2 jari. Selanjutnya itu ada Malampati, di mana pada Malampati ini dapat dilihat pada gambar. Ada kelas 1, terlihat palato mole, uvula, pilar, anterior, dan posterior. Kelas 2 yaitu terlihat palato mole dan uvula. Kelas 3 terlihat palato mole dan sedikit uvula. Dan kelas 4 yaitu palato mole tidak terlihat. Di sini jika lebih dari 3, ini menunjukkan kesulitan intubasi nantinya. Selanjutnya yaitu ada blood, di mana pada blood ini yaitu pemeriksaan toraks dilakukan untuk menilai jantung dan paru, untuk mengevaluasi kondisi jantung dan juga untuk menilai adanya dyspnea, bronki, dan pneumonia. Dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik toraks seperti inspeksi. Setelah inspeksi dari toraksnya terlebih dahulu, palpasi, dapat dipalpasi apakah itu skordis trabal tidak. Perkusi dengan cara mencari tahu apakah ada pembesaran dari jantung. Dan juga auskultasi untuk mendengar apakah ada suara-suara tambahan dan lainnya. Di sini juga dapat pada paru kita cari apakah ada ronki atau meni, sedang pada jantung kita dengarkan apakah suara jantung kiri dan kanan bergerak. Selain itu kita juga dapat meraba trakea apakah tertarik oleh karena fibrosis, kolaps bagian atau seluruh paru atau pneumotoraks dan lain-lain. Jika ditemukan mengi atau ronki, di sini menandakan adanya obstruktif bronkus umum atau setempat. Ini ada brain, di mana pada brain di sini kita nilai status mental, fungsi saraf kranial, GCS, dan juga fungsi sensori motorik. Ini ada bladder, di mana bladder di sini menilai cairan masuk dan cairan keluar, di mana kita nilai produksi urin dari pasien. Ada bowel, ini dapat dilakukan pemeriksaan abdomen juga, di mana lakukan inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi, melihat apakah ada kondisi bising usus, atau mungkin ada gangguan peristaltik dan lain-lain. Selain itu juga pada palpasi dapat dilakukan apakah ada nyeri tekan atau tidak pada area abdomen. Di sini nilai adanya distensi massa, asites, hernia, dan tanda regurgitasi. Pada bone and skin, di sini kita inspeksi tulang terlebih dahulu, lihat apakah adanya fraktur, kelainan neuromuskuler, selanjutnya ada ekstremitas, terutama untuk melihat perfusi distal, cyanosis, dan infeksi kulit. Dan juga kita cek bagian punggung bila ditemukan adanya memar, deformitas, atau infeksi. Lanjut ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu ada pemeriksaan lab.
dapat dilakukan pemeriksaan darah lengkap, tes fungsi hati, SGOT, SGPT, tes fungsi ginjal seperti mencari ureum kreatinin, serum elektrolit, dan juga file hemostasis. Yang kedua, pemeriksaan radiologi seperti fototoraks, foto polos abdomen, USG, dan CT scan. Yang ketiga, EKG bila ada indikasi atau jika umur lebih dari 35 tahun atau mungkin ada gangguan irama jantung. Yang keempat, dapat dilakukan pemeriksaan spirometri pada penderita PPOK. Selanjutnya yaitu asesmen risiko, di mana diagnosis anestesi untuk memprediksi kejadian yang tidak diinginkan secara non-spesifik, di mana dikeluarkan oleh American Society of Anesthesiologists dan diberlakukan pada semua pasien yang akan dikerjakan operasi meskipun tidak mencakup seluruh resiko anestesi seperti usia dan kesulitan intubasi. Pada ASA sendiri terdapat 6 kelas, di mana kelas 1 merupakan kelas yang termasuk orang sehat normal, di mana mortalitasnya 0,1%. Kelas 2, kelas yang termasuk pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang dan tidak fungsional keterbatasan atau pasien ASA 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrim saat operasi. Contoh diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik. Yang ketiga yaitu kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya seperti angina pectoris, infark miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependent insulin, dan PPOK. Kelas 4, kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik parah yang merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan lumpuh secara fungsional. Contohnya angina pectoris yang tidak stabil, infark miokard atau cerebral vascular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat atau kronis, PPOK, dan epilepsi yang tidak terkontrol. Kelas 5, kelas ini termasuk pasien yang hampir mati yang diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa operasi. Pasien-pasien ini hampir selalu dirawat di rumah sakit, pasien yang sakit parah, perawatan darurat, dan mungkin diperlukan juga pengobatan paliatif. Yang kelas 6 yaitu kelas ini termasuk pasien yang mati batang otak yang organnya akan diambil atau didonorkan. Ditambahkan E jika prosedurnya darurat. Selanjutnya ada informed consent, di mana setelah kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan menentukan dari prognosis nantinya itu dapat dilakukan informed consent, di mana manfaatnya untuk melindungi dokter dan juga pasien. Pada informed consent di sini, dokter adalah memberikan informasi kepada pasien yang kompeten dan pasien akan memberi persetujuan tindakan yang dilakukan. Pasien yang kompeten di sini dalam artian pasien dewasa bisa membuat keputusan untuk dirinya setelah menimbang risiko dan manfaat, dan pada pasien tidak kompeten ini dapat diwakilkan. Seperti pasien yang belum cukup umur atau tidak sadar. Pada pasien kompeten tidak bisa diwakilkan. Selanjutnya, di mana ada komponen dari concern seperti teknis anestesi, deskripsi prosedur, resiko komplikasi dan prognosis, dan juga ada perkiraan biaya. Di mana pada informed consent di sini dilakukan oleh dokter bedah dan dokter anestesi. Ini ada premedikasi, yaitu tujuannya untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat anestesi, mengurangi sekresi saluran nafas, menyebabkan amnesia, mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, dan mencegah refleks yang tidak diinginkan. Premedikasi di sini adalah pemberian obat-obatan sebelum anestesi untuk mendapatkan kondisi yang diharapkan oleh anestesiologis atau memfasilitasi dari prosedur dari anestesi. Obat yang dipakai dapat dilihat pada gambar, yaitu ada benzodiazepin, ini untuk mengurangi dari ansietas, menurunkan kesadaran, dan menghilangkan memori setelah pemberian obat. Ada juga tranquilizers dan antihistamin, dimana untuk mencegah reaksi alergi. Ada opioid untuk efek sedasi dan juga menghilangkan nyeri. Ada anticholinergic untuk mengurangi refleks vagal.
Dan juga ada gastrokinetik, H2 antagonis, alfa 2 agonis, dan 5-HT antagonis. Di sini bisa untuk pengosongan dari lambung. Pemberian obat ini diberikan secara intravena, intramuskular, dan juga obat oral. Di mana pada intravena diberikan 1-5 menit sebelum induksi, intramuskular diberikan 30-60 menit sebelum induksi, dan peroral diberikan 60-90 menit sebelum induksi. Selanjutnya, setelah komponen yang kita bahas adalah persiapan dari preoperatif. Persiapan yang pertama yaitu kita puasakan pasien terlebih dahulu, di mana pengosongan lambung sebelum anestesi ini sangat penting untuk mencegah aspirasi isi lambung karena regurgitasi atau muntah. Pada pembedahan elektif, pengosongan lambung dilakukan dengan puasa, dan pada pasien dewasa puasanya sekitar 6-9 jam, sedangkan pada bayi atau anak dipuasakan 3-4 jam. Pada pembedahan darurat, pengosongan lambung dapat dilakukan lebih efektif atau aktif dengan cara merangsang muntah, memasang pipa nasogastrik, atau memberi obat yang menyebabkan muntah. Mungkin cara-cara ini tidak menyenangkan pasien sehingga jarang dilakukan, sehingga cara yang ditempuh dapat diberikan seperti obat-obatan tadi yang disebutkan, seperti antasid, reseptor antagonis reseptor H2, dan lain-lain. Selanjutnya ada lepas aksesoris pasien, dimana seperti gigi palsu, bulu mata palsu, cincin, gelang harus ditinggalkan, dan bahan kosmetik seperti lipstik, cat kuku harus dibersihkan agar tidak mengganggu pemeriksaan selama anestesi, misalnya seperti sianosis. Yang ketiga yaitu kosongkan kandung kemih, di mana kita perlu kosongkan kandung kemih. Bila perlu kita lakukan kateterisasi dan juga bersihkan jalan nafasnya, di mana nanti kita saat membersihkan jalan nafas, pasien diminta untuk batuk kuat-kuat dan mengeluarkan lendir pada jalan nafas. Selanjutnya masuk kamar bedah dengan pakaian khusus, di mana penderita dimasukkan ke kamar bedah dengan pakaian khusus, diberikan tanda atau label, terutama untuk bayi. Maksudnya periksa sekali lagi apakah pasien atau keluarga sudah memberikan izin pembedahan secara tertulis atau informed consent. Yang kelima yaitu lakukan pemeriksaan fisik, di mana yang penting dapat diulangi sekali lagi di kamar operasi. Karena mungkin terjadi perubahan bermakna yang dapat menyulitkan perjalanan anestesi, misalnya seperti hipertensi mendadak, dehidrasi, atau serangan akut asma. Yang keenam, pemberian obat premedikasi seperti secara intramuskular atau oral, itu sebelum melakukan induksi anestesi atau beberapa menit bila dilakukan secara intravena. Dan yang ketujuh, dapat dipersiapkan obat anestesi yang diperlukan dan alat resusitasi.